kadang aku kan dibanding-banding loh ambek tetangga-tetangga. Kayak misal delokon iku lho isu seragam budal kerja ngene. Delokon iku lho anak iki sangar gini. Cuma aku kok layang-layang ngene lho. Gajinya kan aku kok enak. Yang pertama harus kuat mental. Dan yang terpenting pede. Percaya diri. Percaya diri. Terus kalau bikin konten nggak viral nggak apa-apa. Pasti suatu saat ada yang satu viral, lah itu harus kenapa ini viral lah harus dibikin terus yang kayak gitu. Satu kata untuk Surabaya. Kok iso? Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Rek ketemu meneng udah jagongan Surabaya, jagongan karo cacai arek Surabaya. Saiki aku jange jagongan karo arek TikToker. Asu asli arek Surabaya. Kok iso ngono lho. Ya iku dikenal dhewe. Sopo iku areke? Halo, nama saya Robi Maulid. Saya TikToker, betul kata Caci. Saya juga influencer ya, harapannya. Dan stand up komedian itu wis. Rob, iya sih. awakmu iku jane lulusan apa sih kok mau saiki dadi TikToker iku? Saya lulusan D3 Manajemen Pemasaran UNER, Caci. Oh, tahun piro ya? Tahun 2020, 4 tahun. Loh, kok iso saiki dadi TikToker ya apa ceritanya? Kok iso? Nah, ini ceritanya sebenarnya gini ya, Ci. Awalnya kan aku cuma bekerja biasa, kayak masang kanopi, gitu. borong-borong kanopi. Jadi apa itu freelance? Betul. Terus aku bosen gitu aja, akhirnya coba aku kontenin aku sama tukangku awalnya. Konten, akhirnya nyobalah, kok rame, akhirnya aku nyoba yang lain. Aku pakai nyoba apa ya, aku sing jujur sing asli aku ki sapa. Akhirnya aku bilang, oh iya aku arek Surabaya, ya wis aku membahas tentang Surabaya. Tahun piro iku? Baru 3 bulan ya, Ji. Sik tas lan? Sik tas Ji. Oh, tak kira wis 3 tahun kepungkur, enggak ya? Enggak. Lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan. Apa kok tertarik jadi TikToker atau bikin konten-konten yang memang sekarang ini anak-anak muda kalau diajak kerja, ya apalagi kerja yang sifatnya itu ikut orang, itu nggak zaman nih saya ketone. Ketone ya ingin jadi influencer, ingin jadi memanfaatkan dunia media sosial iki yang benar-benar mereka akan bisa mendapatkan jati dirinya. Ya apa sih menurutmu? Menurutku ini ya sih, mungkin anak-anak muda juga mungkin ini kayak apa ya, bisa dibilang sesuatu hal yang baru. Kayak kita, para orang tua kita kan juga nggak tahu sebenarnya apa tuh konten, apa uangnya dari mana. Tapi ya akhirnya kita dapat tahu sendiri ternyata konten itu kalau follower banyak, cari duitnya gimana, akhirnya kita tahu, akhirnya bisa jadi hal sing apa ya, hal pekerjaan juga akhirnya sih. Apa gak disneni to karo bapakmu karo ibumu sekolah anu dukur-dukur kok saiki cuma tulinan HP karo shooting-shootingan tok. Nah, seneni ya, Ji. Ya apa seneni ya apa? Jadi aku benisuk kan iki kan, kalau konten kreator kan kita juga mikir konten, ya kan, ngedit ya. Lu jare wong tua, wong turu ngene kerja apa ngene. Iya. Lho iki kerja apa kok iso kerja ngono? Tak balas maneh kok iso. jadi kasih Robi iki kok iso. Lah ya kok iso. Terus apa bapakmu bareng biasanya kalau kerja retorangan pagi sampai sore. Ini kan saya enakmu dewi. Terus ya apa? Ya ini aja apa namanya? Kadang aku kan dibanding-banding loh ambek tetangga-tetangga. Kayak misal delokon iku lho
isu seragam budal kerja ngene. Delok niku lho. Anak iki sangar gini. Cuma aku kok layang-layang ngene lho. Gajinya kan aku kok enak. Cara nunjukno gajine kan kan gak ono. Enggak ono sih. Ripote gaji sak pine sampe. Ya apa carane? Emang gak didudukno ya, Ji. Cek gak dijali duwe. Oh, gak didudukno. Gak didudukno Ji kok njaluk renov ngono sare. Waktu awakmu kerja freelance, Iya, Ji. apa pasang tenda ya? Kanopi ya, Ji. Kanopi. Bikin kanopi. Iku borong dhewe ya? Borong dhewe ya, Ji. Galvalum. Kan jadi pemborong jadi awakmu. Pemborong aja, cuma alhamdulillah pemborong, cuma sekarang ada konten ya tambahin konten juga. Soalnya kan nggak tabrakan kok aman. Kanopi ini kanopi maksudnya yang terbuat dari aluminium atau kanopi yang dari terpal atau kanopi yang memang permanen dari struktur bangunan kali ya, Pak? Kanopi dari galvalum ya sih. Jadi kalau kalau besi kan atau aluminium kan harus dilas. Nah kalau galvalum ini cuma pakai mur baut bisa. Oh, ditempel derajat gitu ya. Betul. Dan pengerjaannya nggak lama. Paling 1 hari 2 hari udah selesai. Pada saat mengerjakan pembikinan kanopi yang terbuat dari galvalum itu memang sejak dulu warisan daripada orang tua atau memang sejak dulu waktu kuliah atau selesai kuliah sudah punya bisnis seperti itu? Belum ya, Ci. Kalau orang tua kan ini cuma orang tua supplier bahan bangunan. Oh, supplier bangunan. Cuma ya tahu sih kalau galvalum dia juga jual juga. Iya. Tapi untuk sampai ke pemborongnya ini aku nyoba sendiri. Aku lulus, akhirnya aku lihat temanku yang di Jember namanya Andre. Dia ngerjain kanopi. Lah di Surabaya ini aku rasa peluang karena orang-orang tak lihat di media sosial orang yang ngerjain kanopi ini harganya udah nggak masuk akal. Sedangkan aku tahu kan kalau ambilnya berapa ini kalau aku taruh paling bawah ini aku bisa jalan aku jadi pemborong. Akhirnya aku jauh-jauh ke Jember belajar ke temanku ya apa prosedurnya ya apa terus cara jalannya ya apa akhirnya aku tahu akhirnya aku balik Surabaya nyoba. Awal-awal itu aku ini ya Ji. Aku berani rugi karena aku anggap itu beli ilmu. Oh, berani rugi? Ya, berani rugi. Awalnya rugi tapi nggak banyak, berapa juta gitu rugi. Oke. Yang penting aku tahu arah dari aku deal sama orang, aku ngerjainnya apa dan estimasinya apa aja pengeluarannya. Cara memasarkan atau memperkenalkan bahwa kamu seorang pemborong kanopi ya waktu itu? Saya full media sosial lah Ci. Oh, melalui media sosial? Media sosial lah Ci. Oh, wis gak zamannya ya nawakno proposal dari tempat rumah satu rumah atau door to door udah enggak ya? Door to door saya pernah nyoba ternyata belum berpenghuni rumahnya. Waduh. Kok iso gak berpenghuni? Mbok tawari proposal. Iya, aku ternyata itu sih karena ternyata di lapangan itu kalau di rumah kan banyak perumahan kayak di Cemandi, Sidoarjo atau mungkin Menganti, Waru, sing Pesemakmuran Surabaya ya. Nah, itu ini apa namanya? Ternyata emang banyak yang nggak nempatin, cuma orang udah beli. Nah kalau misal aku door to door ini percuma nggak ada orangnya. Akhirnya ya mau nggak mau dari media sosial. Tahun berapa itu waktu saat kamu mulai mengerjakan kanopi itu? Masih awal tahun kemarin ya sih. Berarti setelah pandemi? Setelah pandemi nah itu. Sudah jalan. Berarti yo baru ya? Baru juga ya sih. Alhamdulillah. Belajarnya kan tadi dari teman dari Jember, terus memasarkannya sekarang sudah melalui media sosial. Tuh. Hasilnya seperti apa? Ya alhamdulillah untuk tabungan buat makan sehari-hari bisa aja. Enggak, hasilnya maksudnya pelanggan atau orang yang pesen itu bagaimana? Alhamdulillah ini ada yang repeat order, ada yang dia ngenalin kontakku dikasih ke temennya nah sebagainya akhirnya ya continue aja akhirnya. Jadi emang kalau aku kan emang standarnya gimana emang nomor satu kualitas lah. 1 bulan pada awal-awal berapa pekerjaan yang didapat? 1 bulan awal itu aku 2-3. Wih, lumayan loh ya. Lumayan. Hampir berminggu ono ya. Iya, emang targetnya emang 1 minggu 1 kali waktu itu. Wis itu bagus usaha ini. Bagus. Terus sekarang udah berapa orderan? Dari Februari sampai Februari sampai sekarang wis sudah 70-80-an ya sih. Oh, makanya ya. Lumayan ya sih. Lumayan ya. Nah ya, udah punya usaha sendiri, seorang kontraktor di bidang kanopi yang terbuat dari galvalum ya. Betul lah sih. Dan sekarang juga mempunyai tutup kerjaan apa namanya? Hobi apa kerjaan ya? Konten iki.
awalnya hobi. Yo, Cuma akhirnya ya ini kalau diseriusi ya gitu aja. Karena ada hasilnya kelihatan juga gitu. Hasilnya dari mana itu? Dari endorse aja. Oh, endorse. Nah, emang sebenarnya nggak ada loh. Kalau misalnya orang banyak aku bikin konten sama anak kecil kan ngasih 5.000, 10.000, ngasih 10.000. Itu orangnya, wah iki Mas Robi ngei duit 10.000 hasilnya 50 juta. Kok iso iki duit tekondi 50 juta? Iya. Gak ono hasilnya blas aja sebenarnya. Oh, enggak ya. Enggak, cuma akhirnya aku tanya belajar ke temanku akhirnya ternyata dapetnya dari endorse. Nah, akhirnya aku dapat endorse akhirnya bikin konten kok iso iki, alhamdulillah dapat endorse. Cuma dari Kang bocil kan aku nggak tahu kalau itu FYP, viral nggak tahu ya Ji. Kan nggak boleh anak kecil di bawah umur terus dipakai sebagai apa ya, sebagai alat atau sebagai teman untuk bikin konten, kan nggak boleh itu sebenarnya. Ini ya Ji, kalau panduan komunitas yang aku pelajari dari TikTok ataupun Instagram ya, itu anak kecil itu nggak boleh, harus ada pendampingan, harus ada pendampingan. Dan kalau konten itu nggak boleh lebih dari 5 detik, anak kecil aja. Nggak boleh daripada 5 detik. 5 detik. Jadi harus ada ininya, ada pendampingnya orang dewasanya. Jadi kayak seolah aku kakaknya, aku orang tuanya, itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya kalau anak kecil sama kamu aja nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh, tapi kalau anak kecil tok sampai 5 detik lebih, ya itu nggak boleh. Oh. Karena kedeteknya itu bukan akhir ini tanpa pengawasan. Oh gitu ya? Iya. Kita pernah dulu borong telur puyuh mending bungkul pas sidak di situ, tak borong tak kayak nuara itu. Gak entuk kok langsung di take down aja. Iya, di take down. Lho iya, padahal aku ngekei itu ono telur puyuh kutukan ada cilik-cilik. Oh iya, makanya ini malah terlalu banyak anak kecil, terus mungkin ada yang 5 detiknya. Lebih gitu. dari 5 detik itu banyak anak kecil aja. Itu nggak boleh daripada 5 detik. Nggak boleh. Jadi anak kecil tadi waktu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat itu tidak lebih daripada 5 detik. Nggak detik. Ada saya terus kalau tak zoom ke dia itu nggak lebih dari 5 detik. Oh. Paling 2 detik, 3 detik. Cuma ngobrol gitu doang. Betul. Itu. Iya, langsung tak balikin aku lagi. Oh, caranya gitu ya. Gitu itu ada aturannya itu. Ada aturannya. Lihatnya di mana aturannya? Di panduan komunitas. Panduan komunitas. Ya, Oh, coba nanti anak buah saya tak suruh. Iya. Gak ngerti baru-baru di take down. Iya lho, iki opo iki. Waktu saya di Kupang juga begitu. Kan sendelok kadung wake. Jadi anak sarjana ya toh, dia kerja di DKP, bagian ngangkuti sampah. Dan perempuan itu lincah, numpak truk, munggah truk ya, itu kan wapi, you know. Lo di take down lo, iya, apa pelanggaran gitu? Itu kalau itu pelanggaran ini Caji, apa kegiatan yang berbahaya. Kalau naik truk itu perempuan naik truk sambil sampah itu mau. Naik mobil, naik pickup, kadang juga naik apa gitu loh. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Emang sensitif emang. Baru tahu aku. Tadi IG nggak apa-apa. IG bebas. IG bebas. IG bebas masih aman. Yang rodok rawan itu main di TikTok itu. Betul, waduh aku. Ki opo. Kamu pernah kena berapa kali di take down itu? Aku ini sering 4 kali tapi lolos terus. Tapi pas aku banding lolos itu langsung aku take down sendiri. Oh, di take down dewe ya? Iya, soalnya karena kalau misal udah sampai 5 atau 6 kali itu bisa hilang permanen ya Ci. Oh. Aku nih hilang permanen? Iya. Kalau gitu ya? lebih pelanggaran dari 5 kali atau 6 kali. Itu permanen hilang? Iya, makanya aku kalau misal tak banding, aku pernah kayak konten satu kata untuk Surabaya, itu aku kelihatan udele. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, akhirnya kena violence, vulgar gitu. Ya udah akhirnya tak banding, ini aku kan nggak niat untuk vulgar, tapi emang nggak sengaja. Akhirnya bisa balik. Nah kita take down, daripada ntar kena lagi, kena suspend. Lah di take down berarti nggak kena peringatan berarti ya? Di take down nggak kena peringatan, iya kena peringatan. Berarti menghilangkan dari? Menghilangkan, iya. Oh, gitu. Penting balik sih, baru ini. Jadi aku bersih gitu, nggak pernah pelanggaran. Oh caranya gitu ya? Iya. Jadi kalau mau lebih baik kita sendiri ganti konten lagi. Iya, atau biasanya aku ini konten sama, cuma nggak pelanggaran. Oh ngulang lagi? Ngulang lagi tapi tidak apa yang jadi pelanggaran itu sudah direvisi lagi. Iya betul. Tapi juga gitu kadang viewernya nggak serame yang sebelumnya. Gitu. Kamu kalau waktu jadi pemborong Galvalum Kanopi per bulannya penghasilannya berapa?
awal-awal kan aku ini aja nggak, yang penting yang jalan dulu. Iya. Yang penting jalan dulu, untuk nggak profit, yang penting profit lah. Aku paling ambil 500 per proyek aja, awalnya cuma 2 juta. Oh gitu ya. 2,5. Akhirnya sekarang udah tahu celai apa, maksudnya cara nambah untungnya ya apa, akhirnya ya alhamdulillah gitu. Bertambah terus ya. Iya, tapi bertambah ya. Terus caranya memasarkan melalui media sosial TikToker. Ya apa caranya? Caranya memasarkan usaha kamu yang lama itu? Ini aja, aku di Instagram ada, di promo, terus di Facebook juga, TikTok juga gitu. Promo aja, di share aja, kayak misal apa, tapi biasanya orang-orang pakai ads, kayak Facebook ads, Instagram ads, TikTok juga bisa pakai ads. Jadi ads promo berarti? Promo ya sih. Oh, berarti kan dia ngiklankan ya? Ngiklankan, bayar betul. kan? Bayar. Cuma nggak larang. Iya. Ya lumayan, kalau diiklankan ya lumayan, yang lihat orang banyak juga ya. Iya betul Pak. Terus sekarang jadi TikToker yang ya tidak mengurangi daripada apa yang kamu kerjakan sejak awal. Penghasilannya lebih banyak dari TikToker sekarang. Saat ini ya Ci. Berapa per bulan di sini? Aduh, Kurang lebih? aku udah diutangi ya Ci. Enggak, kurang lebih ini sih. Dari ini sih aku juga stand up aja. Stand up? Juga stand up kan diundang juga ya, mungkin 10 lah ya. Lumayan ya. Lumayan. Gak bondo apa-apa loh. Bondo cangkem tok. Karo bondo Mbak itu HP aja. HP kan wis duwe, HP kan suwe duwe. Iki elek aja HP gua sini. Kayak konten iki patah-patah ngono. Oh. Akhirnya aku internetnya gak lancar lah patah-patah itu. Gak ke fullan memori nih. Oh, full memori nih. Akhirnya tuku HP. Oh. Kayak tuku iPhone lho Rob ngene deh. iPhone dong. Tuku akhirnya Kemajuan iPhone. Akhirnya wih lah ini enggak spiro nganu aja. HP enggak spiro aku. Cuma karena kebutuhan konten cik didelok enak videomu ya wis akhirnya aku ya wis lah tuku iPhone. Nemukan ide ciri khas kok iso iku dulune ya apa? Awalnya kan aku ini sih ngonten sama tukangku. Tukang kanopi mau. Iya, tak konten-konten. Dhek salah lopo tak guyoni mangane. Tak ngomong tak kei McD tapi tak kasih bungkus biasane dhek ngrowe ngono. Cuma akhirnya aku ada teman-teman stand up tanya, "Rob, mungkin iki nyoba ganti branding." Ganti branding gitu. Cuma aku kembali kalau aku kan sama teman-teman juga kalau bisa yang jujur, apa yang potensi dari dirimu organik gitu. Ya, jadi betul tanpa dibikin-bikin. Iya Ji, pasti harus pertama kejujuran. Aku iki apa? Kalau teman-teman kayak misal Nopek kan anak Medion, anak petani juga. Lah aku iki apa gitu. Aku bingung. Dan aku mungkin ini aku ngobrol-ngobrol, kon arek Surabaya Rob, kon luwih ngerti teko arek-arek ini. Ya wis aku tak bahas Surabaya. Kayak aku mencari di tongkrongan ya Ji. Ono wong ngeker perkara, "Wah, iki Surabaya ngene." Wis tak gawe konten iki. Iki nyata soalnya terjadi. Wis akhirnya tak gawe konten. Tapi tak kasih komedi. Waru Surabaya gini-gini, Juanda ke Surabaya gini. Ya ternyata relate orang-orang dan rame. Dari situ ya Ji. Yang paling rame awal kamu bikin konten itu konten sing apa? Konten ini apa namanya? Iki rodok iki ya sih, rodok saru jane. Ya apa-apa. Apa konten ini kamus bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya. Jadi Rob bahasa aku sama teman Rob, kamus ajari aku kamus bahasa Surabaya. Oke, ini. Basa Surabaya diselingkuhi pacar. Cuk. Basa Surabaya pacar selingkuh tapi ngejak balik. Cuk. Cuma cuk ngono to. Iya, akhir ketiga baru. Basa Surabaya pacar selingkuh tapi ternyata ambek kanca dhewe jancuk. Pokoknya kabeh artinya adalah cuk-cuki kabeh. Iya. Oke, sebelum kita ke jancuk tadi apa yang dikatakan Robi, kita break dulu. Jam 12. Ngelak-ngelaki kok panasan. Wah, iki ono minuman apa ya iki ya? Oh, minuman herbal Sinom dari herba organik. Dicoba aja ya. Enak tuh. Kocok dhisik. Kalau gelas ya di gloko air ya, tapong Surabaya kok. Kerasa Sinom nih.
Ya apa jenenge Sinom? Tutuk kencur ya proses Sinome. Cok lali. Produk UMKM Surabaya, ya toh. Tak mau pesan ada di IG atau di nomor WhatsApp-nya. Murah dan layak untuk diminum, sudah terakreditasi di Dinkes. Rek, lek awakmu arek Surabaya nyel atau wong Surabaya, kalian wajib minum iki Rhizomer Bagani karena iki minuman tradisional, harganya murah. Ayo, ada yang ngombe iki. Iki Robi sing pertama kali gawe konten viral sing delok 68.000 ya. Yang like ya sih. Yang like 68.000. Yang lihat piro iku? 1,6 juta. Coba kita lihat, kita tayangkan, lihat di layar ini. Rob, ajari kamus basa Surabaya. Ayo. Diputusi pacar, artine Cuk. Diselingkuhi Sing takon pacar. sapa iku? Konco aja. Yang Oh, ternyata konco. sama Tapi gak temenmu. diketokno ya. Nah, Rob, ajari kamus basa Oke. Iki pertama kali sing viral ya. pertama kali yang viral. Sing paling tinggi. Paling pertama tinggi kali ya, maksudnya viral. paling tinggi. Ya. Memang TikTok itu aneh ya. Jadi hal-hal yang sepele iki iso jadi viral. Tapi sing begitu benar-benar dikemas macam enggak viral karena Betul, tidak Ci. organik. Tidak organik Ya, karena memang yang real. yang real kondisi yang ada. Betul ya, Ci. Kok ketika tak takoni kok ya, tadi iso enggak sing asli Surabaya iki lho ya ta. Iya. Boleh. Setelah mempunyai konten di TikTok dan juga menjadi apa tadi? Kamu melok jadi stand up comedy ya? Stand up komedian ya, Ci. Oh. Loh, kamu melok stand up comedy ta? Melok stand up awal ya, Ci. Sinau-sinau ini teko stand up. Oh, awalnya itu stand up. Stand up pisan. Melok stand up belajar dewe apa sama teman-teman? Komunitas. Oh, komunitas. Stand up Surabaya. Stand up Surabaya. Oh. Itu suwi melok stand up itu. Itu awal mulai ini dari 2016. 2000. Lulus SMA aku Wis sih. suwi ya berarti ya? Suwi ya sih. Lulus SMA aku kan iki seneng tampil. Aku pernah ngeband. Iku momor ditinggal karena oleh gitaris yang paling enak ngono-ngono. Tapi aku pengen tampil ngono. Apa ya sing kirane aku iso dhewe tanpa orang lain. Tanpa grup. Betul. Akhirnya aku kok stand up iki aku ijen. Nanti kalau misalnya aku elek, ya iki gara-gara aku. Gak iso nyalahno koncoku sing ngene, gak iso. Jadi Gara-gara aku. mandiri. Ngendiri aja sih. Tutup BCA ya? Tutup. Ya. Terus kenapa aku nggak stand up sing dikembang dong? Kok justru lari ke bikin konten di TikTok? Udah mencoba dikembangkan ya sih sebenarnya. Tahun-tahun aku kuliah kan sama stand up. Cuma akhirnya hasilnya ya nol. Loh, kamu melok ikut lomba dah? Lomba stand up. Lo di Surabaya sering. Surabaya sering. Surabaya sering. Kalau TV nasional ini belum pernah. Kalau TV JTV atau BBS TV atau yang lain pernah di sini. Suci nggak pernah? Nggak pernah Ci. Apa nggak melok? Melok cuma nggak lolos. Oh, cek gurung wayahe. Orang wayai mungkin. Gitu. Ya. Di stand up sama di media sosial atau di TikTok itu lebih nyaman atau lebih mudah mana? Menurutku lebih mudah di media sosial. Media sosial ya. Karena kalau misal aku bikin konten nggak lucu, yuk take ulang. Bisa bikin take ulang lagi, ya? iya, bikin lagi gitu. Kalau stand up, kalau nggak lucu, ya apa gini? Kan guyu iki penonton iki gini. Beseng utai. Arek beseng utai iki arek Bener sih. Ngelawak opo arek iki. Mental kan akhirnya ada struktur kan udah stand up. Kasih bom slide lah kayak opo terus aku tambahin materi yang lebih lucu lagi ngono. Cuma itu angel jam terbang ya bener-beneran. Cuma karena itu strukturnya akhirnya kalau lebih konten lebih enak. Bisa wah kurang iki. Mana wis nyoba mana yang ini. Bisa langsung dievaluasi. Lah, awakmu kan sudah menemukan di TikToknya itu asli arek apa Surabaya nih. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Nah, arek Surabaya artinya ya memang bener-bener nyel arek Surabaya nggak ono campurane. Emang kecil ket lahir nang Ket lahir nang Surabaya ya tadi Betul. wis ro kabeh seluk bluke. Duduk bluke tok tapi seluke. Seluk ya betul aja.
Surabaya kiro. Insyaallah. Awakmu iki kan asli arek Surabaya. Asu. Asu iku asli Surabaya. Asli Surabaya aja. Saiki kon iso ngekeki pertanyaan ini aku lah. Pertanyaan. Oke. Heeh. Satu kata untuk Surabaya. Kok iso? Ya Haji. Pesenmu karo arek nom-noman Surabaya sing lagi mungkin mau coba untuk bikin konten baik itu di IG maupun di TikTok. Ya. Tapi sebelum itu semua, iki ono beberapa pertanyaan yang dari netizen ya tak wacana ya. Siap. Jawaban dari Kansa Chan. Udah ada doi belum Mas? Sebabnya kamu ganteng nih Rob. Doi belum ada sih. Belum ada. Belum ada, masih jomblo. Pacar ya belum ono? Durung ono sih. Lu mosok Durung aja. mulai SMA sampai kuliah gak duwe pacar. Lulus kuliah, kan di pacar. 3 tahun misalnya sih. Dot pisan. Dot. Kok iso? Ya begini ki, ya. Ngono ya. Nah, lagi Reza Putra. Coba sih Mas ngelucu dengan pejabat. Apa? Dengan Ngelucu dengan pejabat. Ya apa? Ya apa ya sih? Ya kok iso ngono. Lah ya kok iso ya? Kok iso? Kok iso? Aku pokoknya pejabat, aku iki yo ndredeg to. Gitu kok Yudo Alexander. Kapan mandek ngelucu Mas? Lek si hasil lo, lah apa mandek Mas? Iya. Lape terus ya? Terus sampai menghibur warga Surabaya dan sampai sekitarnya. Mungkin sing jenenge medsos atau konten-konten itu gak usum, ganti liyane. Iku baru mandek. Pesenmu kanggo arek sing lagi bikin atau belajar ngonten sing gurung iso, mungkin follower kok gak munggah-munggah atau mungkin sing like yo mek titik, apa pesene? Yang pertama harus kuat mental. Dan yang terpenting pede. Percaya diri. Percaya diri. Terus kalau bikin konten nggak viral nggak apa-apa. Pasti suatu saat ada yang satu viral, lah itu harus kenapa ini viral lah, harus dibikin terus yang kayak gitu. Dibikin ciri khas. Dibikin ciri khas seperti itu. Dan apa namanya? Kalau misal nggak usah terlalu ngurusin kataan orang sekitar, orang teman-teman. Komen-komen itu komen yang negatif gak usah dilebokno ati. Betul. Gak usah digonyang perasaan. Iya. Wis dijarno ae. Betul. Malah mari-mari dhewe. Iya, betul. Karena yang nilai ini bukan orang sekitar. Bukan cuma satu orang itu toh. Satu orang bukan temen, tapi orang-orang yang di medsos. Kalau itu rame, berarti kamu valid dan itu benar. Itu yang dinilai orang-orang. Siji loro komen negatif. 1 juta komen positif. Sing digawe sing 1 juta. 1 juta. Siji loro wis jarno ae lah. Betul lah. Terima kasih Robi datang di podcastnya Cak Ji. Aja lali rek subscribe yo. Sahabati Robi ya toh sing delok podcast ngene Cak Ji pada sekarang ini like atau subscribe supaya Robi sebagai anak muda juga benar-benar mempunyai suatu kemauan dan tujuan yang akan bisa tercapai. Tepuk tangan untuk Robi. Matur nuwun, Cak Ji, matur nuwun.